Masih ingat dengan sosok Mary Jane Fiesta Veloso? Mary Jane adalah terpidana mati yang awalnya dijadwalkan menjalani eksekusi hukuman mati di Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah pada 29 April 2015 lalu. Akan tetapi, eksekusi mati Mary Jane justru ditunda pemerintah tepat di detik-detik terakhir. Eksekusi terpidana mati kasus narkoba Mary Jane ditunda setelah seseorang yang mengaku sebagai perekrutnya, Maria Cristiano Sergio, menyerahkan diri kepada kepolisian Filipina pada Selasa 24 April 2015. Mary Jane sebelumnya ditangkap di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta pada April 2010. Dia ditangkap karena kedapatan membawa 2,6 kg narkoba jenis heroin. Selanjutnya, dalam perjalanan kasusnya pada Oktober 2010, perempuan asal Filipina itu divonis hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta. Kini setelah hampir 13 tahun menghabiskan waktunya di penjara, ibu dua anak itu kini mulai lancar berbahasa Indonesia. Dia kini juga rajin membatik selama di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2B Yogyakarta, Wonosari, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Diberitakan oleh Kompas.com, Kepala Lapas Perempuan Kelas 2B Yogyakarta, Ade Agustina, mengatakan, batik karya Mary sudah tidak terhitung. Satu kain batik karya Mary memiliki harga jual yang tinggi, mulai dari Rp600.000 hingga jutaan. Melalui hasil penjualannya itu, kini Mary bisa mengirimkan uang ke keluarganya di Filipina. Tak hanya rajin membatik, Mary juga terlibat di aktivitas sosial lain, seperti bermain organ tunggal untuk mengiringi kegiatan rohani. Diketahui, Mary Jane berasal dari keluarga miskin di Provinsi Nueva Ecija, Filipina. Anak bungsu dari 5 bersaudara ini hanya mengenyam pendidikan hingga sekolah menengah atas. Menurut Kompas.com, tahun 2021, Mary Jane sempat menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Namun, usia pernikahan itu tidak lama. Untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, dia lalu bekerja sebagai pekerja domestik di Dubai. Namun, dia memutuskan pulang ke Filipina lantaran nyaris diperkosa. Pada 2010, Mary mendapatkan tawaran bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia oleh Christine atau Maria Cristina Sergio. Namun, setibanya di Malaysia, pekerjaan itu tidak segera didapatkannya. Sebagai ganti tawaran pekerjaan yang dijanjikan itu, Christina meminta Mary Jane pergi ke Yogyakarta, Indonesia. Mary Jane dibekali koper baru dan uang sebanyak $500 Amerika Serikat. Dia meninggalkan Kuala Lumpur dan bertolak ke Yogyakarta pada 25 April 2010. Setibanya di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta, petugas bandara menaruh curiga pada koper yang dibawa Mary Jane usai melewati sinar X. Petugas akhirnya memeriksa koper tersebut dan menemukan heroin yang dibungkus aluminium dengan berat 2,6 kg. Ketika diangkat dan divonis hukuman mati, Mary Jane tidak mendapatkan fasilitas yang memadai untuk membela diri. Pengacara Mary Jane, Agus Salih, mengatakan bahwa saat dia diinterogasi polisi, dia tanpa didampingi pengacara dan penerjemah. Padahal saat itu interogasi dilakukan dengan bahasa Indonesia, sementara Mary Jane hanya bisa berbahasa Tagalog. Di persidangan, pengadilan disebut tidak menggunakan penerjemah berlisensi. Adapun pengacara yang ditunjuk adalah pembela umum yang disediakan polisi. Dalam sidang itu, hakim menjatuhkan vonis hukuman mati, lebih berat dari tuntutan jaksa yang dipidana seumur hidup. Eksekusi mati Mary Jane dijadwalkan dilakukan pada 29 April 2015 di Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Namun, di detik-detik terakhir jelang eksekusi, hukuman mati Mary Jane itu diurungkan menyusul desakan publik, DPR, dan Komnas Perempuan kepada Presiden. Menurut harian Kompas, penundaan eksekusi mati itu juga dilakukan karena besarnya tekanan masyarakat internasional dan nasional yang mengatakan bahwa Mary Jane merupakan korban perdagangan manusia. Di saat yang sama, Maria Cristina Sergio yang mengirimkan Mary ke Indonesia menyerahkan diri ke kepolisian Filipina. Sampai saat ini, eksekusi hukuman mati terhadap Mary Jane masih ditunda. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!